Halo guys, welcome back ke my YouTube channel. Buat yang belum kenal, kenalin dulu, aku Arsivi. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku kerja freelance ya guys. Jadi dulu selama aku jadi mahasiswa gitu, selama aku kuliah itu aku sambil kerja freelance gitu guys. Nah, jadi dulu itu aku emang orangnya tuh pendiam banget guys, bener-bener yang sependiam itu waktu aku SMA. Aku tuh takut kalau mau maju ke depan gitu, ngomong di depan orang banyak. Jadi aku nggak pernah ikut yang namanya organisasi. Bahkan dari SMP pun aku nggak pernah ikut organisasi guys. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan tiba-tiba waktu aku kuliah tahun 2018 itu awal mulanya itu aku ikut duta fakultas gitu ya. Jadi ada pemilihan duta fakultas. Nah, aku dapat juara 1 waktu itu. Aku juga nggak expect ya bakal dapat juara 1 karena aku tahu aku tuh bukan orang yang sebenarnya pede gitu buat ngomong di depan orang banyak dulu itu. Jadi nggak nyangka gitu kalau tiba-tiba ternyata aku bisa juara gitu. Dan saat itu aku jadi mulai terbiasa buat berani ngomong di depan orang banyak gitu. Nah, dari situ juga awal mula aku mendapatkan pekerjaan freelance. Karena awalnya itu emang belum tahu ada pekerjaan freelance gitu. Belum tahu lah pokoknya sebelum aku ikut ajang duta kampus itu aku ya mungkin belum ada yang tahu gitu siapa aku. Gitu dan ya emang bukan siapa-siapa sih, maksudnya belum ada yang tahu atau kenal si Arsivi itu siapa sih gitu, belum ada yang tahu lah gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Cuma semenjak ikut duta kampus itu kayak teman-teman udah mulai kenal dan tahu aku gitu. Yang biasanya cuma di kelas doang gitu ya. Jadi agak menjeng gitulah. Biasalah guys, jadi agak punya kesibukan gitu ya. Iya. Nah, dari situ aku udah mulai dapet teman-teman baru, dapet relasi gitu ya. Dan yang paling berjasa banget sih waktu dulu itu emang Mas Sani ya. Jadi aku langsung sebut aja di sini namanya Mas Sani. Dan dia tuh baik banget, beneran baik banget. Karena dari Mas Sani itu aku jadi dikenal gitu, dikenal banyak teman-teman. Dan akhirnya aku juga dapet kerjaan pertama kali juga dari Mas Sani itu sih. Ya walaupun sebelumnya itu emang dari duta kampus, dari duta fakultas. Terus udah mulai tuh diminta buat jadi talent video gitu. Misal ada pembuatan video buat kampus, terus aku ikut andil juga gitu di dalam video itu. Terus pembuatan kalender, pembuatan buku atau apa gitu, aku juga pernah gitu ya dijadiin talent. Udah dari situ udah mulai tuh dikit-dikit lah ada kayak tawaran. Karena duta-duta kampus itu mirip-mirip ke dunia pigeon, jadi tuh nggak tahu kenapa dari situ aku mulai dapet tawaran buat ikut fashion show gitu. Waktu itu gimana ya, aku pertama kali pokoknya itu event di Jawa Tengah lah ya, di Semarang. Aku agak lupa juga itu kayak pertama kali sih. Ya aku masih belum pede juga, cuma karena waktu itu Mas Sani apa ya yang ngajakin kalau nggak salah. Ya udah akhirnya aku ikut aja gitu. Dan aku nggak tahu kalau ternyata itu kita dapet fee. Udahlah dari situ udah mulai terus ada tawaran jadi
aser atau kayak penerima tamu di acara kayak wedding gitu sih pas awal-awal. Dari situ aku dapat fee juga gitu kan, lumayan juga bisa buat jajan gitu. Nah terus lanjut lagi setelah jadi aser ada tawaran SPG gitu. Nah aku mau lah. Terus dari SPG itu aku jadi tahu gitu, oh ternyata kuliah bisa sambil kerja gitu, bisa dapat penghasilan sampingan juga gitu dari kita kerja. Dan dari situ aku udah mulai tahu ternyata ada pekerjaan freelance gitu yang memang lumayan juga gitu, dan bisa kita manfaatin waktu luang kita gitu buat nerima kerjaan itu. Cuma karena memang mungkin aku terlena gitu. Terlalu asik dengan job-job freelance itu, akhirnya aku jadi ngulang gitu beberapa mata kuliah, bahkan dari semester 3 sampai mau selesai aja tuh aku masih ngulang banyak mata kuliah. Dan mungkin itu yang aku sesali sampai sekarang, karena aku nggak bisa mengatur waktuku dengan baik gitu ya. Jadi yang harusnya aku semester 8 gitu mungkin udah bisa lulus, ternyata aku molor sampai semester 10. Sebenarnya bukan masalah apa-apa, cuma aku kasihan aja gitu karena orang tua jadi nambah-nambahin biaya gitu aja sih. Cuma karena udah berlalu jadi nggak apa-apa, dan alhamdulillah aku juga udah wisuda tahun kemarin. Cuma emang belum dapat kerjaan yang tetap sekarang ini, jadi aku manfaatin waktu luangku buat meningkatkan skill aja yang aku bisa lakuin, ya aku lakuin gitu. Karena memang aku suka jualan, jadi aku lagi mempersiapkan buat buka usaha gitu sih guys. Oke, kayak gitu aja guys intinya buat teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu ya dan pengen punya penghasilan sampingan. Cara yang pertama menurut aku yang bisa teman-teman lakuin yaitu sih coba gabung di pemilihan duta fakultas, duta kampus gitu ya. Karena dari ya nggak harus duta kampus sih, jadi duta wisata pun bisa banget gitu. Karena dulu waktu aku SMA aku juga udah sempet ikut duta wisata, cuma aku dulu belum tahu dunia pigeon itu seperti apa, dan masih benar-benar yang polos lah, nggak tahu apa-apa. Jadi karena memang dari sekolah yang minta aku buat jadi wakil SMA aku, jadi aku ikut duta wisata itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah dan pengen nyoba buat nyari penghasilan sampingan, boleh banget dicoba ikut duta wisata, Danau Kenang atau duta kampus gitu, nggak apa-apa. Soalnya dari situ itu kita bisa dapetin banyak teman, dapat relasi, dan nggak jarang juga banyak juga kerjaan yang dari situ guys, beneran. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kalau emang kata orang, ngapain sih ikut-ikut kayak gituan, nggak ada gunanya banget, nggak jelas gitu. Tapi beneran itu tuh ada benefit yang bisa kita dapetin dari situ guys, beneran deh. Bahkan dari duta kampus aja tuh kita bisa lebih deket sama orang-orang di kampus gitu ya, kayak birokrat. Terus kita biasanya juga sering dilibatin kalau misalnya ada acara-acara kampus. Ya jadi lebih tahu juga sih kayak tentang kampus kita gitu. Dan kalau yang di anak-anak duta wisata biasanya juga gitu, ditugasin di acara-acara kabupaten atau kota gitu. Jadi menurut aku worth it banget sih kalau teman-teman pengen dapetin relasi, dapetin pengalaman gitu ya, dan dapetin kerjaan atau dapetin freelance job dari teman-teman gitu. Ya jadi saran aku yaitu sih yang pertama, pokoknya teman-teman jangan pernah minder, jangan pernah malu buat ngelakuin sesuatu hal yang memang tujuannya tuh baik, positif gitu. Jadi jangan ngerasa aku kan nggak cantik, aku kan kurang tinggi, atau segala bentuk
ketidakpercayaan diri itu. Ketidakpercayaan diri. Atau alasan-alasan klise yang lain deh. Pokoknya jangan, mendingan fokus aja buat terus memperbaiki diri teman-teman gitu ya. Upgrade skill, kalau misal suka gambar ya coba deh ditekunin gambar gitu. Kalau suka menyanyi ditekunin nyanyi gitu. Karena biasanya kalau di ini sekedar info aja sih guys. Jadi kalau misal di kayak pemilihan duta kampus atau duta wisata itu biasanya ada sesuatu yang bisa kita tonjolin gitu. Misalnya bakat yang kita punya gitu. Karena biasanya suruh nampilin itu juga, buat nampilin bakat gitu. Jadi usahain teman-teman punya sesuatu yang bisa diunggulkan gitu. Bukan untuk sombong atau apa, cuma lebih apa ya, untuk menambah rasa percaya diri kita gitu. Itu aja sih, dan masih banyak sebenarnya benefit lain. Karena memang dari situ kita nggak cuma ikut pemilihan aja terus kita udah gitu aja, nggak ada apa-apa, misalnya nggak ada tugas, nggak ada apalah gitu. Tapi bener-bener kalau duta kampus itu biasanya ada masa karantinanya juga gitu biasanya, dan dari situ kita itu dibekali dengan banyak banget pengetahuan gitu. Pokoknya banyak deh, kayak dari catwalk, terus dari cara public speaking yang baik tuh gimana, terus cara kita percaya diri dengan kemampuan yang kita punya gitu ya. Contohnya kita bisa menunjukkan bakat yang kita miliki gitu guys. Jadi banyak pengetahuan dan ilmu yang bisa kita dapat dari mengikuti ya ajang tersebut guys. Yaudah, mungkin segitu aja sharing dari aku. Intinya jangan pernah malu, jangan pernah minder, lakuin aja gitu. Selagi kita yakin dan selagi apa yang kita lakuin itu baik, ya udah, jangan takut apapun gitu. Dan buat teman-teman yang emang pengen banget gitu ya dapetin freelance job itu, ya salah satunya memang relasi guys. Udah nggak ada lagi. Kalau udah ada relasi ya kita mau dapetin job itu lebih mudah gitu. Maksudnya karena infonya itu biasanya lebih dulu, karena kita kenal, kita tahu, akhirnya kita dikasih tahu lebih dulu, biasanya gitu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman juga boleh tuh gabung di grup-grup, misal grup SPG gitu ya, grup ASER atau apa gitu, boleh gitu. Dan aku juga sampai sekarang pun aku masih ngejalanin freelance itu gitu. Kalau memang masih dibutuhkan, masih ada yang membutuhkan aku dan waktuku juga ada, ya pasti aku terima tawaran itu gitu sih guys. Pokoknya dari pengalaman kerja itu pun kita bisa dapat relasi baru lagi guys. Oh ya, buat mengakhiri video ini mungkin ada sedikit pesan ya dari aku buat teman-teman yang emang mau ngejalanin kuliah gitu sambil kerja. It's okay dan gak masalah gitu. Karena setiap orang itu kan punya pilihannya masing-masing. Tapi saran aku sih, teman-teman tetap fokusin buat tujuan utama teman-teman tuh apa. Misalnya memang tujuannya itu kuliah, ya udah kuliahnya diselesaiin gitu ya sampai selesai kalau bisa gitu. Karena biasanya emang kalau udah senang di dunia kerja itu akhirnya jadi terlena ya, kayak aku ini akhirnya jadi sampai kelewat gitu ya masa semesternya. Maksudnya jadinya nggak bisa tepat waktu gitu, yang harusnya bisa diusahain biar lulus tepat waktu, ternyata aku nggak bisa gitu. Ternyata jalannya nggak seperti itu gitu guys. Jadi intinya tetap fokus dan prioritasin tujuan utama teman-teman gitu ya. Ya mungkin segitu aja. Barangkali ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget komen di bawah ya guys, atau boleh DM juga di Instagram aku Arsivia. Nah di sini aku bakal dengan senang hati gitu ya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan kalau memang belum aku jawab berarti memang belum ada waktu atau mungkin belum dibuka gitu guys. Jadi jangan gimana-gimana ya guys, tetap support aku biar aku tetap bisa bikin video dan berbagi apapun pengalaman yang aku tahu
yang bisa aku bagiin atau aku bisa share ke teman-teman yang nantinya bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, segitu aja video dari aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mendingan di subscribe dulu. Ngomongnya nggak jadi. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya gitu ya buat nonton video aku ini sampai akhir. Semoga apa yang aku bagiin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye-bye.